Lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat. Bapak yang masuk neraka, saya bilang. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video. Di dalam video tersebut ada 3 ustadz Bapak Ibu menceritakan tentang keadaan orang tua dan nanti akan diberikan reaksi oleh saudara kita Bang Louis Prasetyo. Di dalam Alkitab mengenai keselamatan itu sudah begitu jelas. Jelas sekali dituliskan di dalam Alkitab. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa selamat. Sehingga kita bisa masuk surga. Sehingga kita berada di dalam surga. Itu sudah sangat jelas. Dan bagaimana juga Alkitab mengajarkan agar kita tidak berada di tempat penghakimannya Tuhan. Alkitab sudah begitu jelas mengajarkan kepada kita orang yang percaya, beriman, bertakwa, tinggal di dalam firman. Mari ya langsung saja kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat. Bapak yang masuk neraka, saya bilang. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas video dengan satu tema, yaitu tentang keselamatan ya guys. Yang mana ada seorang ustadz mengatakan bahwa orang Kristen tuh nggak pasti selamat. Jadi intinya kalau misalnya Yesus benar-benar juru selamat, maka orang Islam akan selamat karena orang Islam percaya kepada Yesus. Tetapi jika orang Kristen itu salah atau sebenarnya yang menyelamatkan adalah Muhammad, maka orang Islam yang selamat. Tapi orang Kristen nggak selamat karena nggak percaya Muhammad. Jadi itu logika yang dia pakai untuk mengukur keselamatan dalam Islam dan Kristen. Mari kita langsung nonton videonya aja. Kalaulah memang agama Kristen yang benar dengan mengimani Yesus sebagai Tuhannya, kami pun orang Islam itu selamat. Kenapa? Kami juga beriman kepada Yesus, kami juga beriman kepada Nabi Isa, betul. Tapi kalau Islam yang benar dengan kami mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, sebagai Rasul kami, lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat. Bapak yang masuk neraka, saya bilang. Ya, sebenarnya statementnya itu menjadi persoalan guys. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa jika misalnya Yesus juru selamat, maka Kristen selamat, Islam pun juga selamat. Karena Islam percaya kepada Yesus. Tapi persoalannya, kalau kita tahu dalam kitab-kitab atau Injil dan Alkitab keseluruhan itu, kepercayaan kepada Yesus itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bukan percaya Yesus sebagai seorang nabi doang. Jadi itu nggak bisa dijadikan patokan untuk berarti Islam juga selamat karena percaya Yesus. Tapi kan persoalannya dalam agama Islam itu kan percaya Yesus bukan Tuhan, bukan penyelamat, bukan disalib untuk mengorbankan manusia. Orang Kristen selamat karena percaya Yesus yang disalibkan menebus dosa manusia. Tetapi orang Islam tidak percaya penyalipan. Bahkan kalau kalian lihat sendiri, mereka itu kan nggak percaya Yesus disalibkan kan. Mereka hanya percaya Yesus itu diangkat ke langit karena dikejar-kejar, tapi ternyata Yesus kabur, kemudian dia menyelamatkan diri dan kemudian dia ke langit. Dan ini berbeda sama sekali dengan yang ada dalam Kristen. Kristen kan harus percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat karena pengorbanannya. Jadi nggak bisa Bapak mualaf mengatakan bahwa logikanya orang Islam akan selamat seandainya Yesus toh penyelamatnya. Selain itu dia juga mengatakan bahwa orang Kristen pasti masuk neraka. Dibilang kalau seandainya yang benar penyelamat itu adalah Muhammad, maka akan masuk ke neraka dan orang Islamlah yang masuk ke dalam surga. Tapi kalau mengenai hal ini saya jadi tanda tanya. Lalu kenapa dua ustadz ini mengatakan bahwa orang tua dari Muhammad sendiri masuk neraka?
Dan apakah bisa dijamin bahwa Anda juga akan masuk surga, sedangkan orang tuanya Nabi itu sendiri masuk ke neraka? Itu yang disampaikan oleh dua ustadz ini. Mari kita dengar saja videonya. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Kalau orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Nabi, kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu penyampaiannya? Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya, dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafaz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Ya, dari dua orang itu jelas kita dapat simpulkan bahwa belum pasti juga ternyata. Kalau dalam Kristen kan sudah pasti dijelaskan, barang siapa percaya pada Yesus pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti. Tetapi ternyata di dalam ajaran nabinya sendiri itu sebenarnya belum pasti. Karena orang tuanya sendiri belum pasti untuk ke surga. Memang kalau kita lihat dalam Kristen itu keselamatannya bergantung kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bergantung kepada Allah saja, Sang Penyelamat itu yang menyelamatkan manusia. Jadi bergantungnya itu bukan kita bergantung kepada diri kita sendiri maka kita selamat. Enggak. Makanya keselamatan itu oleh kasih karunia. Karena kita bergantung kepada Allah. Itu yang benar. Tetapi di dalam agama Islam sendiri, keselamatan itu bergantung kepada amalan manusia. Jadi kalau amalannya dikit, ya nggak bisa selamat. Doa-doa dari keluarganya dikit, ya nggak bisa selamat. Ini sebenarnya statement saya ambil dari buku yang mereka tulis sendiri. Para manusia digambarkan selalu melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Sebagian tak mampu melintasi hingga ujung jembatan. Berikut haditsnya, nanti silakan cek sendiri. Artinya Rasulullah lalu diutuslah Amanah dan Rohim, tali persaudaraan, keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak ibuku aku korbankan demi engkau, adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat sebagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, ya Allah,
Selamatkanlah, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir Sirat terdapat besi pengait yang bergantung untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka sebenarnya belum pasti dia itu bisa masuk ke surga atau bahkan bisa masuk ke neraka jika melalui jembatan itu tetapi kepleset kemudian ke neraka. Tergantung amalnya. Kalau amalnya baik banyak ya bisa langsung, tapi kalau amalnya dikit ya nggak bisa. Bahkan ada yang pelan, ada yang kenceng, kan kayak gitu. Nah, inilah yang dikatakan lagi di kutipan ini sesuai hadis ini, jembatan Shirathul Mustaqim adalah titian yang dilalui dengan bergantung pada amalan manusia. Mereka yang selalu taat perintah Allah akan melewatinya dengan cepat dan selamat, namun berbeda dengan hambanya yang abai. Jadi yang amalannya dikit ya lambat, bahkan bisa jatuh. Tetapi yang banyak langsung secepat kilat. Jadi bergantung pada siapa? Bergantung pada amalan manusia itu sendiri. Tapi dalam Kristen berbeda. Dalam Kristen itu bergantung kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Bila kita bisa percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat. Tapi nanti kalian bilang, oh gampang dong cuman percaya bisa selamat. Siapa bilang gampang? Toh kalian juga nggak percaya sampai detik ini. Sulit kan untuk percaya? Nah, keselamatan dalam Kristen itu dalam 1 Timotius 1 ayat 15 ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya butuh pertolongan dari Tuhan, mereka lah yang diselamatkan dalam teks ini. Yang mana mereka menyadari bahwa butuh Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, makanya bisa selamat. Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Keselamatan yang diterima oleh penjahat ini, itu langsung diterima tanpa ada amalan yang menyertai dia. Dia langsung di Firdaus bersama Yesus ketika dia percaya kepada Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat itu. Jadi kalau dibilang nggak pasti, sebenarnya nggak pasti siapa. Kan gitu Bapak. Tolong diteliti baik-baik siapa yang pasti dan nggak pasti, supaya kalau ngomong itu ini datanya. Karena kami meyakini bahwa kepastian hanya ada dalam Kristus Yesus, bukan pada amalan kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana pendapat saudara setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan? Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua, dan di akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya untuk selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Selalu berada di dalam firman Tuhan. Jangan lari dari firman Tuhan Bapak Ibu. Apalagi saudara menyangkal iman saudara kepada Yesus. Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Terima kasih.